Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Dan untuk Anda yang saat ini merampungkan tugas-tugasnya, semoga tetap semangat ya. Dan Anda nih ya, yang mungkin ini baru bersiap-siap ya, mau keluar rumah. Tentunya saya ingatkan lagi ini jangan sampai ada yang tertinggal dengan barang bawaan Anda. Dan untuk Anda yang saat ini lagi on the way ya, lagi mobile untuk saat ini, tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman pada saat Anda berkendara, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kita berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, Smart Listener, di awal tahun 2023 ini kita dikejutkan oleh beberapa kejadian memilukan kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban jiwa. Nah, untuk hari ini Smart Listener, di perbincangan ataupun di spesial program kita hari ini, kita kembali talk show. Tentu hari ini bersama dengan Jasara Harja cabang Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial kita. Di sini ada Pak Rahmat Maulana P. Pak Rahmat ini adalah Kasubag Administrasi Santunan Jasara Harja cabang Sulawesi Selatan. Langsung aja kita sapa ya, Pak Rahmat. Halo, selamat siang Pak Halo, Rahmat. selamat siang. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, pemirsa. Alhamdulillah sehat. Pemirsa Ya, sehat-sehat? alhamdulillahirobbilalamin. Gimana perjalanannya tadi dari kantor ke Smart FM, Pak Rahmat? Alhamdulillah lancar. Iya, Ya. karena kan kantor kami juga kan di Jalan Ratulangi. Ternyata nggak terlalu jauh, Gak terlalu gitu. jauh ya. Oke. Pokoknya semangat ya untuk bisa Oh, memberikan semangat edukasi sekali, ini kepada masyarakat ya. semangat sekali, Oke. punya senang hati. Baik. Pak Rahmat, kalau hari ini kita berbicara nih, tema kita hari ini terkait peran dan fungsi Jasara Harja serta pentingnya keselamatan berlalu lintas ya. Nah, kalau kita tadi ya, saya sempat di awal tadi menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas, aduh, saya kalau membayangkannya saja itu, aduh, gimana ya? Ngeri ya. Iya, ngeri ya. Nah, eh, tentu saya ingin mengetahui ya, untuk Jasara Harja itu sebenarnya apa sih, dan bagaimana peran dan fungsinya Baik, untuk Jasara Harja ini? baik Ya, pemirsa. silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Ya. Mhm. Sapa dulu ya. Selamat siang sobat listener. Saya Rahmat Maulana Pamungkas, dari cabang Sulawesi Selatan, Jasara cabang Sulawesi Selatan. Ingin menjelaskan apa itu Jasara Harja. Jasara Harja adalah badan usaha milik negara atau BUMN, itu yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengurus, mengelola dana sumbangan wajib dan iuran wajib untuk santunan korban kecelakaan lalu lintas. Itu jadi memang kami implementasi dari Undang-Undang Dasar 45 tuh yang bunyinya setiap warga negara dilindungi oleh pemerintah, gitu. Implementasinya adalah kami, gitu, khusus untuk korban kecelakaan lalu lintas. Peran dan fungsinya memang kami bedakan dulu ya, dipahami dulu bahwa beda antara Jasara Harja dengan Jasa Marga. Masih banyak yang salah sebut, Ya. gitu. Jadi Itu kalau banyak yang samakan gitu ya mungkin ya. betul, kasihan ya Jasara Harja. Masih banyak yang salah sebut gitu. Jadi banyak yang bilang, oh kalau kejadian di jalan biasa tidak terjamin gitu ya, hanya yang di jalan tol, oh salah gitu ya. Itu pemahaman yang salah dan harus kita luruskan gitu. Antara Jasara Harja dengan Jasa Marga beda peran gitu ya. Jasa Marga memang mengelola jalan tol, sementara Jasara Harja fokus ke kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor, gitu, baik itu udara, darat maupun perairan. Oh gitu. Gitu, kami semua moda gitu ya. Kami hadir di setiap provinsi, dari ujung Aceh sampai ujung Merauke, Papua, gitu. Kami nasional. Pos terkecil kami ada di Samsat, gitu. Terbesarnya ada di kantor pusat yang ada di Jakarta, di Jalan Kuningan. Setiap provinsi memiliki kantor cabang, gitu, yang dikepalai oleh kepala cabang. Di beberapa kabupaten kami
mengelompokkan konsentrasinya di kantor-kantor perwakilan, begitu. Jadi untuk sobat listener yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya, maupun di provinsi lain, Iya. jangan merasa khawatir gitu, karena Jasa Raja hadir di dekat wilayah sobat listener gitu, karena kami ada di setiap samsat yang ada di kabupaten, Oh gitu ya. begitu. Jadi ada perwakilannya gitu ya. Setiap Betul, samsat ya ada di kabupaten. kabupaten-kabupaten. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk peran dan fungsi dari Jasa Betul, Raharja ini memberikan perlindungan ya, memberikan perlindungan perlindungan kepada korban kecelakaan kecelakaan lalu lalu lintas, lintas, terutama yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih, terutama gitu. yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih. Betul, hanya Mhm. yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih, terkecuali untuk kendaraan angkutan umum, ya. Kecuali untuk kendaraan angkutan Angkutan umum. umum. Itu Kalau diatur tersendiri atau kayak gimana tuh? angkutan umum itu lakat tunggal pun terjamin, Raka tunggal juga terjamin, terjamin. betul, karena dia komersil ya. Hmm. Jadi yang mereka angkut kan penumpang. Iya. Setiap penumpang kan dikutip iuran ya. Mhm. Jadi pengusaha angkutan umum itu tugasnya bukan cuma memindahkan penumpang dari titik A ke titik B, Mhm. gitu. Iya. Tapi tugasnya juga memastikan bahwa perpindahan itu dalam keadaan selamat, kan gitu. Mhm. Keselamatannya kan kita tidak pernah bisa memprediksi ya. Mhm. Kembali lagi ke atas gitu ya, Iya, ke kehendaknya gitu ya. Kita berupaya, tapi saat resiko itu mungkin terjadi gitu, itu tetap kita harus sudah mengantisipasi gitu. Makanya angkutan umum itu dia ada lagi namanya perlindungan penumpangnya itu gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, Iya, iya. karena Jasa Raharja ini kan pelaksana undang-undang gitu, undang-undang tahun 64, undang-undang nomor 33 dan undang-undang nomor Nomor 34 ya. 34. Tahun Betul. 1964 ya kalau nggak salah ya. Betul. Ibu Mirsa ya udah familiar nih ya, cuma kita kupas lebih detail lagi Ya, ya nanti oke. ya Ya. gitu. Kita akan lebih mencermati lagi apa aja sih yang perlu dicermati ya Iya, dari Undang-Undang 33 dan 34 tadi ya. betul, Oke. betul. Baik. Nah, Smart Listener, untuk siang ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi ya, Pak Rahmat. Jadi memang untuk peran dan fungsi dari Jasa Raharja ini kan memberikan perlindungan ya untuk korban kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kita melihat ya untuk tahun 2022 kemudian untuk tahun 2023 untuk kasus kecelakaan sendiri itu seperti apa dan penyebabnya apa? Baik. Jadi kami udah punya demografi sendiri, Bu, di Sulawesi Selatan ini gitu. Kami melakukan analisa dan evaluasi dari setiap kegiatan Jasa Raharja. Dari hasil demografi kami dapati bahwa 65% dari yang memberikan kontribusi kecelakaan lalu lintas itu didominasi oleh usia produktif, Bu. Dari usia 14 tahun sampai usia 42 tahun. Gitu. Itu tercatat ya per bulan Juli ya untuk tahun 2023 ya. Tercatat itu udah 2.700 korban kecelakaan lalu lintas. Ada yang luka-luka ya, ada yang meninggal dunia gitu ya. Nah, dari 2.700 korban laka lantas itu 1.000 itu 1.000 korban itu kedudukannya sebagai pelajar. Pelajar ya? Pelajar, Bu. Gitu. Berarti kalau usia pelajar itu antara 7 dari usia SD ya, 7 tahun sampai berapa sih 17 tahun ya 17 itu tahun ya. pelajar ini ya, pelajar SMA sekolah ya. ya. SMA. Yang mahasiswa juga ada lagi. Untuk tingkat usia mahasiswa itu dan statusnya sebagai mahasiswa itu sekitar 300 korban kecelakaan lalu lintas. Miris ya. Iya, Jadi miris, itu Pak. sebenarnya kan next generasi kita ya. Iya. Generasi Indonesia ya, generasi Makassar ya. Kita bicara Sulawesi Selatan Makassar, ya. ya. Generasi muda Sulawesi Selatan yang mungkin di antara mereka sebenarnya punya peluang untuk membuat masyarakat Makassar ini jauh lebih maju gitu ya. Hanya saja
kondisi kecelakaan lalu lintas itu yang menyebabkan mereka jadi mungkin maaf ya, ada yang sampai meninggal atau mungkin ada Cacat yang sampai ya. cacat total Ya, begitu. ya. Nah, terlepas dari 1.000 pelajar gitu, ada lagi juga yang dari 400 diantaranya itu karyawan, baik itu karyawan swasta, pengusaha, karyawan BUMN, pemerintah gitu. Jadi kecenderungannya adalah tulang punggung keluarga. Jadi maaf Bu Mirsa, saya jelaskan ke pemirsa Smart juga bahwa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kecelakaan lalu lintas itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan gitu. Karena akhirnya yang jadi korban adalah tulang punggung keluarga. Ya. Betul. Saat mereka beraktivitas, berangkat kerja, pulang kerja gitu. Jadi tolong pemirsa Smart listener ya, sayangi keluarga kita gitu ya. Saat keluarga kita ingin bepergian, beraktivitas di luar, selalu dipesankan gitu untuk selalu berhati-hati gitu. Karena memang tetap ya, Bu Mirsa, perlu saya sampaikan juga bahwa kecelakaan lalu lintas ini masih jadi pembunuh nomor 1 di dunia gitu. Korban kecelakaan lalu lintas itu tinggi sekali gitu. Kalau kita kalkulasi semua seluruh dunia ini, yang meninggal dunia akibat kecelakaan itu luar biasa gitu. Oke, jadi memang harus ada cara, strategi tertentu ya untuk bisa bagaimana menurunkan ya angka kasus kecelakaan lalu lintas ini. Tadi seperti informasikan oleh Pak Rahmat tadi, dari secara ini ya, untuk tabelnya tadi ya, itu kan memang lebih banyak kasusnya untuk para pelajar nih ya, para pelajar. Ini apa yang menyebabkan kenapa untuk kasus kecelakaan lalu lintas ini banyak yang menjadi korban itu dari para pelajar, Pak Rahmat? Ya. Betul. Ya, kami juga sudah melakukan analisa di hal itu ya, termasuk bicara ke psikologi gitu ya. Kecenderungannya pelajar ini kan psikologinya masih labil ya, masih semangatnya tinggi ya, naik turun, semangatnya justru malah tinggi. Tapi terlepas dari psikologi pelajarnya sendiri, dampingan orang tua, tetap kembali lagi ke dampingan orang tua. Biar bagaimanapun negara sudah mengatur semua gitu ya, bahwa yang berhak mengendarai kendaraan adalah usia yang memang sudah layak gitu ya, usia 17 tahun ke atas, dibuktikan dengan surat izin mengemudi itu gitu. Jadi sekiranya sobat listener yang memiliki anak gitu ya, atau keluarga yang memang masih di bawah usia, tetap dibatasi gitu ya, dibatasi, kalau perlu dilarang lah untuk berkendaraan sendiri gitu. Toh moda transportasi juga sekarang sudah banyak ya, dimudahkan juga ya gitu. Moda transportasi umum juga sudah banyak gitu. Dan maksudnya kami juga melihat ada faktor ekonominya juga gitu dari penyebab-penyebab itu. Kenapa banyak melibatkan pelajar gitu ya. Bukan berarti mereka ekonominya rendah, justru malah ekonominya sangat mampu gitu ya. Ekonomi yang mapan. Memfasilitasi anak boleh, tapi dipertimbangkan lagi gitu ya. Apa sih konsekuensinya, apa sih gitu ya. Diperhatikan betul, dicermati dengan seksama gitu. Itu pesan kami untuk sobat listener, masyarakat Sulawesi Selatan maupun ya masyarakat di seluruh Indonesia. Karena memang gini Bu Mirsa, saya tambahkan sedikit ya mungkin ya. Jasara Harja itu sekarang lagi ada program kerja kami yang lagi jadi pusat fokusnya gitu ya, ke program pencegahan kecelakaan lalu lintas. Banyak, ada yang namanya FKLL, Forum Keselamatan Lalu Lintas, itu melibatkan banyak stakeholder karena memang ini turunan dari Perpres nomor 1 tahun 2022 itu namanya RUM gitu ya, Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas gitu. Itu melibatkan semua stakeholder, dari kepolisian, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari
dinas kesehatan, bahkan dinas pendidikan juga terlibat di situ. Semua unsur pemerintah dilibatkan untuk menerapkan berlalu lintas yang berkeselamatan, gitu. Jasara Harja juga terlibat. Kami di pilar kelima, karena kami mulai berperan setelah terjadinya kecelakaan itu, gitu. Tapi kan kita mencegah jauh lebih baik, bagus, gitu. ya. Makanya kami menekankan di sini adalah upaya pencegahan, gitu. Jasara Harja mampu, Bu, gitu ya. Jasara Harja mampu. Kami toh di bawah naungan pemerintah, gitu. Tapi kami tidak pernah merasa bangga memberikan santunan, karena biar bagaimanapun kami lebih bangga melihat masyarakat yang selamat, gitu. Ya. Jadi memang harus strategi untuk pencegahan ya Pak. Betul. Ya. Itu yang diutamakan, Betul. Pak. Itu jadi atensi sekali. Gitu. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya Pak Rahmat ya. Baik, Kita break siap. untuk sesaat ya. Dan smart listener, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita untuk siang ini masih bersama dengan Pak Rahmat Maulana. Ya, masih di peran dan fungsi Jasara Harja serta pentingnya keselamatan berlalu lintas. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show. Masih bersama dengan Jasara Harja, masih bersama dengan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat tadi sempat diinformasikan ya bahwa untuk paling banyak nih kasus yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu adalah para pelajar. Nah, kemudian untuk penyebabnya apa sih sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas? Iya, betul. Penyebab korban kecelakaan lalu lintas ya. Faktor utamanya itu sebenarnya yang paling besar yang mendominasi itu perilaku dari pengemudi ya, pengguna moda transportasinya ini. Karena gini, Bu Mirsa, perlu saya sampaikan bahwa di beberapa wilayah gitu ya, jumlah kasus kecelakaannya tidak setinggi wilayah Sulawesi Selatan. Oh begitu. Gitu. Betul. Berarti kita tinggi ya di sini ya. Betul. Sulawesi Selatan ini termasuk tinggi. Kami Sulawesi Selatan itu untuk evaluasi Jasara Harja masuk ke dalam Pareto, ya. Tapi hanya sebagai Pareto gitu ya. Di beberapa wilayah ada yang memang sudah lebih bisa ditekan gitu ya, sudah teredukasi gitu. Jadi kami makanya program kami juga di sini salah satunya ada yang namanya PPKL gitu ya. Program peduli keselamatan lalu lintas. Pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Mohon maaf. Pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Kami akan melibatkan tenaga pengajar gitu ya, dari guru, dosen gitu, untuk terlibat membentuk perilaku yang sadar berkendaraan lalu lintas. Gitu. Jadi yang pertama ini adalah perilaku ya. Paling tinggi. Kalau semuanya dari penyebabnya dari kendaraan, yang misalnya ya yang kendaraan yang tidak layak untuk dioperasionalkan, itu masuk juga nggak? Betul, itu juga sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan faktor dari kendaraan. Makanya pastikan saat sobat listener mau beraktivitas bawa kendaraan pribadi gitu, pastikan kondisi fisiknya baik gitu ya. Cek ban, cek pengereman, cek lampu-lampu, itu hal-hal sederhana Bu, kadang kita abaikan itu. Pegang kunci, masukin, bunyi kendaraan, bunyi mobil, bunyi motornya, langsung gas gitu kan, tanpa memperhatikan kendaraannya. Sementara itu juga jadi faktor faktor penyebab yang cukup berpengaruh mendominasi sekali. Kalau human error Human error juga masuk ke dalamnya. Hanya saja human error ini kan gimana ya? Balik lagi ke kategori perilaku gitu ya. Kayak berkendara sambil pegang handphone, gitu ya. Human error tuh, nanti jatuh-jatuh jadi human error gitu. Terus belok kiri lampu sen kanan. Nggak nyambung ya. Itu biasanya. Dan di belakangnya nih yang biasanya, aduh, ini kenapa nih lampu westernya kok beda. Kadang gini Bu, kami kan memahami segala faktornya itu juga gitu ya. Dipelajari ya, kami ada edukasinya juga ya, diedukasi juga bahwa memang
kecenderungannya memang, mohon maaf ya, Iya. saya jadi bukan maksud mendiskreditkan gender ya, Mhm. kebanyakan memang perempuan gitu Mhm. ya, yang seperti itu gitu ya, Mhm. sen kiri belok kanan, karena memang perempuan itu kecenderungannya kan multitasking ya Bu ya, Bisa multitasking, ngerjain betul, bisa mengerjakan 2 3 pekerjaan dalam dalam satu waktu yang waktu sama. gitu ya, sambil nyetir motor sambil mikir dapur gitu ya, sambil wah, nyetir nih Ini tangannya masak apa digas nih? gitu, Iya, iya, iya. iya, benar Tadi benar. udah kebeli belum ya bawang gitu. Lah, Belum lagi anaknya ada di tengah. betul. Iya. Jadi nah itu makanya Oh. balik itu psikologi dan ke perilaku Iya ya. gitu ya, human Mhm. error jadi. Iya. Jadi itu ya, Pak Iya, Rahmat, kalau betul. semuanya ibu-ibunya nih mau ke pasar gitu ya, Iya, anaknya nggak usah dibawa gitu kan? betul. Iya iya, Lagi benar. anak ketinggalan lagi di pasar. Oke, baik. Nah ini ya, memang ada banyak hal yang memang kita harus lakukan untuk mencegah ya, Ya, jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. betul. Seandainya, ini kita tidak bisa cegah ya, seandainya Mm, terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, betul. ini gimana nih peran Jasara Harja di sini? Apakah semua kecelakaan lalu lintas itu korbannya itu di cover sama Jasara Harja atau kayak gimana nih? Baik. Saat memang namanya resiko itu kadang ada yang bisa kita kendalikan gitu ya, ada yang Mhm. tidak bisa kita kendalikan ya. Saat resikonya terjadi kecelakaan Mhm. lalu lintas, khusus korban kecelakaan lalu lintas, tahap pertama yang harus dilakukan Mhm. adalah lapor ke kepolisian Mhm. gitu ya. Karena memang itu aturannya gitu Iya. ya. Karena Mhm. kami Bu Mirsa, pemirsa listener, yang kami kelola ini kan uang negara Mhm. gitu. Jadi saat kami harus keluarkan untuk memberikan santunan biaya rawatan ya, Mhm. atau santunan korban meninggalnya, harus ada dasar yang kuat gitu Mhm. ya. Salah satunya adalah, dan yang bukan salah satunya, yang utamanya adalah lapor kepolisian. Mhm. Dari situ ada kekuatan verbal secara hukum yang Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Mhm. masyarakat, sobat listener, eh, ini penting sekali laporan polisi. Mhm. Tolong jangan takut sama mitra kami yang namanya kepolisian gitu Mhm. ya, bahwa ada manfaat di balik itu gitu ya. Sobat listener juga perlu paham bahwa ada hak sobat listener sebagai korban kecelakaan lalu lintas Mhm. gitu. Iya. Jangan memang gini Bu, sobat listener, perlu saya sampaikan bahwa kenapa seolah-olah masyarakat ini alergi gitu ya Mhm. saat terjadi kecelakaan. Ah, udah deh nggak usah lapor polisi deh gitu, damai aja, damai aja. Mhm. Ternyata efek di belakangnya parah gitu ya. Mhm. Mhm. eh karena takut ya, Iya. ada kekhawatiran ya, Mhm. sadar gitu, surat-suratnya nggak lengkap Mhm. gitu ya, Mhm. SIM-nya nggak punya, pajak kendaraannya mati, atau sadar bahwa mengemudi di bawah umur, Mhm. sadar bahwa dia yang salah gitu. Itu nanti urusan Mhm. belakangan Iya, ya. iya. Yang Mhm. penting dilaporkan aja dulu kejadiannya Mhm. ke kepolisian. Dan tadi disinggung juga, kejadian seperti apa sih yang Di cover ya, terjamin ya, di cover yang terjamin oleh Jasara Jasara Harja. Harja. Mhm. Itu kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih Mhm. gitu. Misalnya nih, Saya heeh, ini ada nih, ini saya ada ada nih. alat demo nih. Oh gitu. Bu Mirsa, ini saya rebutan nih sama orang rumah ini. Karena Mhm. Langsung aja ya. jadi di sini sobat listener, Mhm. mungkin untuk yang listener FM ya, Mhm. nggak bisa melihat, saya agak jelaskan sedikit. Di sini di tangan saya ini ada miniatur mobil-mobilan yang warna hitam dan mobil-mobilan warna Kuning. kuning Ya. gitu ya. Ini 2 kendaraan, dua-duanya roda 4. Contohnya seperti apa sih kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh Jasara Harja? Saat 2 kendaraan ini terlibat benturan dan saling kecelakaan, ya, menimbulkan korban laka. Mhm. Yang terjamin siapa? Yang terjamin adalah penumpangnya, hanya jiwa, ya. Mhm. Sobat listener, perlu dipahami bahwa Jasara Harja yang melindungi jiwanya. Mhm. Untuk kendaraan fisiknya rusak, Pak, itu bempernya copot. Mohon maaf, Bukan ya, bukan bukan ranahnya. bukan ranah kami gitu. Mhm. Pak, aduh kacanya pecah, aduh mohon maaf, itu di luar ranah kami. Yang masuk dalam jaminan kami adalah korban jiwanya gitu. Pak, tangan saya lecet karena sentuhan Ya. kemarin mobil. Ada mobil dari belakang tabrak saya
ya. Bentuk tabrakannya, bentuk kecelakaannya bisa bermacam-macam. Tabrak depan belakang, tabrak samping-samping, asal bisa dibuktikan bahwa terjadi benturan dua kendaraan atau lebih gitu ya. Melalui apa? Melalui laporan polisi itu. Oke, Gitu. ya, Karena ya. memang ranah beliau ya, ranah Menjadi saksi ya. iya, Iya. betul. Dan sobat listener jangan takut ya kalau misalkan ternyata jadi saksi gitu ya, melihat saksi mata gitu ada kejadian di jalan gitu. Doa kami Jasara Harja, sobat listener dalam lindungan selalu gitu ya, selamat di lalu lintas. Tapi saat menjadi saksi mata, tolong dibantu korbannya, setidaknya jadi saksi mata aja Iya. gitu ya. Syukur-syukur bisa bantu evakuasi atau bantu penyelamatan ya, tindakan awal. Ini mobil sama mobil kejadiannya, terjamin ya kalau ada korban. Bagaimana kejadiannya saat ada motor ya. Itu beruntun enggak ya? Kita lagi ya, ilustrasikan beda lagi ya kasusnya. Oke. saling bersentuhan aja Iya. kan. Kalau mobil lebih stabil ya, kalau motor kan lebih hanya karena rodanya hanya dua. Senggolan, mobilnya nggak kerasa gitu, ada senggolan, motornya jatuh, korbannya pun luka-luka gitu. Segera laporkan ke kepolisian gitu. Sampaikan bahwa kejadiannya seperti apa, kronologinya. Lebih memudahkan pihak kepolisian untuk bertindak saat ada saksi mata gitu ya. Karena ini saya bicaranya contohnya dua kendaraan atau lebih, ya jelas ya, seandainya kejadiannya motor dengan motor gitu ya. Oke. Itu juga pasti akan terjamin. Tapi seandainya kejadiannya di ini, Bu Mirsa, mungkin sobat listener ada yang bertanya-tanya ya, seandainya di arena balap gitu ya, motor sama motor tabrakan, korbannya patah tulang gitu ya, terjamin nggak? Enggak gitu, mohon maaf ya, karena saat kejadiannya di area balapan, sifatnya uji ketangkasan, yang melakukan pun sudah tahu resikonya apa kan gitu. Adu kecepatan, adu keterampilan gitu ya, itu udah tahu resikonya seperti apa, karena memang resiko tinggi itu. Adu kecepatan resiko tinggi, adu keterampilan pun resiko tinggi. Pak, kejadiannya di jalan raya. Kan ada ya, mungkin sobat listener pernah lihat juga di jalan raya, anak-anak muda yang di motornya diberdiri-berdiriin ya, di standing ya. Benar. Itu kan adu ketangkasan ya, keterampilan. Itu banyak saya lihat itu. Banyak ya. Nah, itu tidak ada salahnya sobat listener mengingatkan bahwa hentikan perilaku seperti itu gitu ya. Ingatkan aja pelaku-pelaku yang seperti itu yang melakukan di jalan, ingatkan demi kebaikan mereka dan kebaikan orang sekitarnya gitu. Itu standing motornya tuh banyak anak muda gitu ya. Banyak anak muda. Nah, itu kan Bu. Sobat listener ya, Siswa, itu pelajar iya, kebanyakan. gitu. Memang mereka silakan latihan, setidaknya di tempatnya gitu ya. Jangan di jalan raya. Kan ada ya. Di dekat CPI ada ya, arena trail ya. Oh, itu ramai itu di situ. Rame kan. Nah, itu silakan lakukanlah di tempatnya gitu ya, tidak di tempat jalan umum. raya ya. Betul. Nah, Bu Mirsa, saya jelaskan lebih detail lagi ya. Seandainya motor roda 2 jatuh sendiri gitu ya. Tadi yang kita bahas sebelumnya, faktor perilaku atau human error ya. Pulang kerja ngantuk, capek, habis disuruh lembur sama bos gitu ya. Pas pulang naik motor ngantuk di jalan, jatuh sendiri ya, nabrak tiang listrik, nabrak pohon, maka tidak terjamin. Oh, tidak dijamin. Tidak terjamin. Untuk kasus seperti itu ya. Untuk kasus seperti itu tidak terjamin. Nah, seandainya makanya kalau memang capek, hindari untuk berkendaraan lah ya, istirahat dulu gitu. Seandainya motor atau mobil nabrak sepeda listrik ya. Yang sepeda listriknya nggak apa-apa, tapi yang motornya luka-luka, tidak terjamin. Oh, tidak terjamin juga. Tapi seandainya motor tabrak sepeda listrik, yang sepeda listriknya yang luka-luka, yang sepeda listriknya yang terjamin. Oh, kok gitu? Betul. Nah, saya ilustrasikan dengan kondisi ini. Karena yang sepeda listrik itu kan yang sebenarnya mereka nggak bisa ke jalan raya ya. Ya, betul. Aturannya seperti itu atau juga gimana? Nggak boleh ya. Ternyata banyak ya. Dan yang itu memang banyak yang berkendara malah ngantar anak sekolah pakai sepeda listrik. Betul. Itu kayak
Insya Itu Allah itu akan gimana tuh? ada aturan yang Ada lebih, aturannya juga ya. nanti. Tapi kan bukan ranah kami, Iya. nanti yang berwenang, yang memiliki kapasitas di Hmm. hal itu yang Mhm. akan menegaskan lagi ya. Oke. Nah, itu contohnya hampir sama dengan ini, gitu ya. Pejalan kaki ini kita contohnya ini pejalan kaki ya. Saya bawa Spiderman. Oh, bukan ya. iya mainan kecil nih. Ya. Orang-orang ditabrak sama pemotor. Ya. Yang terjamin adalah yang pejalan Pejalan kaki, kaki. gitu. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di ketentuan yang perundang-undangan 33 dan 33 dan 34 34 ya. ya, betul ya. Nah, ada lagi seandainya nabrak ini, Bu, saya bawa satu lagi contohnya hewan nih, harimau ya. Kapan ya nabrak harimau di Makassar ya? Wah, entah kapan akan terjadi ya, tapi ini Iya. contoh aja gitu ya. Hewan Saat lain lah ya, hewan misalnya lain ya. lah bisa Iya. ya gitu. Heeh. Kebetulan saya bawa harimau-harimauan nih, Bu. Nah, saat pengendara motor nabrak hewan, maka yang terjamin siapa? Hewan kan gitu. Tapi kan kita tidak menjamin hewan kan gitu. Yang Tapi kita sama jamin adalah hewan peliharaan. Oh iya. Iya, iya kan? Enggak, tapi kami masih ke bicaranya ke manusia Oh, gitu ya. Ranahnya hanya manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena dana yang kami himpun itu dari kendaraan bermotor. Kendaraan yang punya regiden. Ya, regiden itu registrasi dan identifikasi kendaraan sesuai sama yang tercatat di kepolisian dan tercatat di kendaraan yang terkutip pajak. Jadi itu Gitu. sumber dana ya dari Betul. jasa Raharja ya. Betul. Oh. Ya, jadi tadi sempat disinggung juga ya, kami Jasa Raharja bukannya tidak mampu, kami mampu insya Allah gitu untuk mendanai setiap korban kecelakaan lalu lintas, tapi itu bukan kebanggaan kami gitu. Kami lebih bangga saat bisa mencegah angka kecelakaan. Karena dari mana sih Jasa Raharja dapat dananya gitu? Dari kendaraan bermotor Bapak dan Ibu Itu dari pemirsa pajak kendaraan listener, ya? dari pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Di sini saya bawa contoh surat-surat kendaraan ya. Ada namanya STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor. Mungkin Bapak Ibu listener ya, Bu Mirsa juga ya, mungkin punya ya kendaraan. Itu ada 2 lembar tuh ya, di STNK itu ada 2 lembar. Ada lembar yang depan ini STNK ya, ini diterbitkan oleh kepolisian gitu ya, regiden. Yang di belakangnya ini ya, ini identitas kendaraan ya Bu ya. Di sini ada nomor polisinya, ada nama pemiliknya, alamat, jenis kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, dan segala macam sesuatu informasi terkait kendaraan kita. Nah, di lembar sebaliknya itu ada namanya notis pajak. Notis pajak. Notis pajak. Ya, itu artinya itu apa tuh? Ini bukti lunas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, di notis pajak itu ada komponennya namanya PKB, pajak kendaraan bermotor, dan di bawahnya itu ada namanya SWDK-LLJ. SWDK-LLJ. Itu artinya? Itu kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itulah yang jadi sumber dana Jasa Raharja untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas. Oh iya. Gitu. Jadi berapa sih SWDK LLJ? Tahu nggak listener bahwa sumbangan wajib yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor roda 2 hanya 35.000 untuk 1 tahun. 35.000 untuk 1 tahun. 35.000 Ya benar rupiah. Pak Rahmat. Kirain 1 bulan 35.000. Oh enggak. Ya. Ya nggak apa-apa kalau mau bayar per bulan. tapi ketentuan kami untuk kendaraan roda 2 sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang dikutip itu hanya 35.000 per tahun. Untuk kendaraan roda 4 itu ada beberapa segmen gitu ya. Melihat dari jumlah cc dan jenis kendaraannya gitu ya. Untuk yang sampai itu ada lagi yang di atas ya? Betul. Ada yang kayak mobil sedan gitu ya, yang mobil itu beda lagi ya? Iya, itu untuk hanya potongannya, 143. untuk potongan itunya ya, untuk sumbangannya. Untuk sumbangannya. Makanya kenapa namanya sumbangan ya? Kenapa kok namanya sumbangan sih gitu ya? Bukan premi. Iya, bukan premi. Kenapa bukan premi? Kan ini asuransi ya. Jasa Raharja itu asuransi. Biasa orang sebutnya premi gitu. Tapi ini namanya sumbangan gitu karena
yang Bapak Ibu bayarkan itu, sumbangan wajibnya itu memang bukan untuk diri kita sendiri, Tapi untuk orang lain juga. untuk orang yang kita tabrak. Jadi subsidi gitu ya. Iya, betul. Makanya namanya sumbangan, menyumbang untuk korban kecelakaan lalu lintas. Makanya kenapa tadi saya sampaikan sebelumnya di awal ya, saat kendaraan ini jatuh sendiri ya, motor nabrak tiang, karena dana yang kita bayar itu sifatnya sumbangan gitu, sumbangan untuk korban yang kita tabrak gitu. Saat terjadinya dua kendaraan, ya, di sini ada motor warna merah, di sini ada motor warna biru. Motor warna merah bertabrakan dengan motor warna biru. Motor warna merah, dana sumbangan wajibnya dipakai untuk menyantuni motor warna biru. Sementara itu sebaliknya, sumbangan wajib motor warna biru dipakai untuk menyantuni yang merah, warna merah. Jadi subsidi silang ya? Subsidi silang. Jadi saat terjadinya jatuh sendiri tunggal, dia tidak ada yang mensubsidi dia untuk perawatannya. Begitu juga saat menabrak pejalan kaki. Yang pejalan kaki lah yang disubsidi oleh motor biru ini, gitu. Ya. Yang pejalan kaki tidak punya dana untuk mensubsidi yang motor ya. Motor, gitu. Karena memang pejalan kaki ini kan posisinya tanpa kendaraan, gitu. Nah ini selanjutnya kalau semuanya untuk bus kayak gini, ya itu gimana nih untuk yang bus? Nah, bus ini masuknya ke iuran wajib. Jadi saya sampaikan dulu ya, pemirsa listener ya, bahwa Jasara Harja ini kan pelaksana Undang-Undang Nomor 33 dan 34. Ya. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang 34 tahun 1964. Undang-Undang 33 tahun 1964 itu tentang apa? Tentang iuran wajib atau DPWKP, dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. DPWKP. Apa sih iuran wajib itu? Iuran wajib akan berlaku untuk kendaraan umum. Akan berlaku untuk kendaraan umum. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya Pak Rahmat ya. Berlaku untuk kendaraan umum. Saat kendaraan itu digunakan untuk tujuan komersil, ya. Setiap penumpang yang ada di dalamnya dikutip tarif, ya, dikutip biaya, gitu ya. Nah, dari biaya yang dikutip itu, misalkan gini, saya ambil ilustrasi gampangnya aja. Anggaplah ini Bintang Timur ya, yang tujuan ke Palopo kan gitu, atau ke mana, ke Mamuju gitu ya. Jangan nih, gitu saya nyebut merek lagi. Mohon maaf sebelumnya. Saya keceplosan nih, nyebut merek lagi. Anggaplah ini angkutan umum ya, keluar kota. Tujuan ke keluar kota gitu ya. Pernah ya, Bu Misa pernah juga ya? Benar. Pernah ya. Ke Palopo 200.000 ya, 200-300.000 ya sekitar ya. Sekitar itu ya. 200-300.000 kita bayar ke operator gitu ya, beli tiket gitu. Di dalam tiket itu sebenarnya udah ada iuran wajibnya untuk melindungi kita sebagai penumpang. Itu untuk tiket yang kita untuk beli tiket, ya. Gitu. Berapa yang dikutip oleh Jasara Harja yang harus disetorkan oleh operator ke Jasara Harja? Rp60. Rp60. Rp60 per penumpang. Ya. Meskipun tarif bisnya itu 200.000, 300.000. Rp60 ya, itu haknya Jasara Harja. Sedikit. Kami apa ya? Memang tidak pernah coba membebani masyarakat juga ya, gitu. Dan memang sudah tugas kami ya, tugas kami untuk memberikan perlindungan itu, gitu. Jadi Jasara Harja itu fokus ke penyelamatan ya, penyelamatannya itu. Jadi mencegah fatalitas korban itu udah penting sekali, gitu. Baik. Nominal kecil ya, betul, memang seperti itu ketentuannya, gitu. Itu dari tahun tidak ada tidak ada kenaikan tarif, kenaikan untuk sumber potongannya atau kayak gimana? Belum. Enggak ya? Jadi terakhir tahun 2017 kita justru malah ada penyesuaian santunan dari korban meninggal dunia yang 25 juta jadi 50 juta gitu. Itu untuk yang
untuk korban meninggal dunia. Korban meninggal Ya, dunia. itu santunannya akan kita berikan ke ahli warisnya yang sah. Jadi, Hmm. sobat listener perlu dipahami bahwa Undang-Undang Jasara Harja ini, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 ini lex spesialis ya. Jadi kami tidak seperti Undang-Undang 45. Kami memiliki standar ketentuan sendiri untuk menentukan ahli waris. Oke. Ahli waris yang sah menurut Jasara Harja Oke. sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 itu, yang pertama adalah janda atau dudanya yang sah, ya. Apabila korbannya sudah menikah, gitu ya. Apabila tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka akan jatuh kepada anak-anaknya Anaknya. yang sah, gitu. Ini untuk Dalam ahli hal, waris ya. ya betul. Apabila tidak ada janda atau dudanya yang sah atau anak-anaknya yang sah, maka akan jatuh kepada orang tuanya yang sah. Berarti misalkan dia belum menikah gitu ya, berarti akan jatuh kepada orang tuanya yang sah. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, tidak ada anak-anaknya yang sah, dan tidak ada orang tuanya yang sah, maka hanya akan diberikan bantuan penguburan. Gitu. Jadi mungkin gini, Bu Mirsa, sobat listener, banyak yang merasa gini, tapi dia ikut omnya selama ini, ya, dirawat sama omnya, memang betul dia yatim piatu gitu, dibesarkan sama omnya gitu. Itu bukan, ya, kita tetap vertikal, ya, janda atau duda, anak-anaknya atau orang tuanya, kita nggak bisa ke samping. Jadi Kita nggak memang bisa harus ada horizontal. hubungan darah gitu ya. Betul. Oke. Meskipun om juga kan hubungan darah, tapi kita nggak bisa vertikal. Oh, harus. Kalau ya, Harus. kalaupun memang dia dirawat sama keluarganya yang lain selain orang tuanya, maka itu akan hanya diberikan bantuan biaya penguburan. Oke, baik. Kita ada beberapa pertanyaan, saya coba Oh, baik. kita beralih dulu ya. Siap, Pak silakan. Rahmat. Baik. Ini ada pertanyaan, katanya, wah, katanya bagus nih tamunya Jasara Harja. Alhamdulillah. Kemudian jenis-jenis kecelakaan apa saja yang bisa ditanggung Jasara Harja nih? Oh, ya. Dan nilai santunannya itu mulai dari berapa katanya? Baik. Cukup singkat ya. Ya. Oke. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, jenis kecelakaan apa aja yang ditanggung sama Jasara Harja, dan untuk nilai santunannya tuh mulai berapa katanya? Jenis kecelakaannya tadi sudah saya ilustrasikan ya. Jenis kecelakaannya yang melibatkan kendaraan bermotor, yang pasti yang memang punya regiden ya. Makanya gini, Bu Mirsa, saya melihat perilaku ya, kondisi di Sulawesi Selatan ini ya, masih banyak yang mobilnya udah keluaran tahun lalu gitu ya, tapi platnya masih putih merah gitu ya. Kayaknya udah harusnya kalau memang plat aslinya sudah keluar gitu, pakai aja gitu, karena itu identitas kendaraan Anda yang sah gitu. Dan ada juga yang saya dapati bahwa kendaraannya tanpa nopol gitu. Itu penting sekali gitu, penting sekali untuk memastikan keterjaminan pengemudi maupun korban yang ditabrak gitu ya. Jadi tetap lengkapi kendaraan sobat listener gitu, jaga keselamatan diri dan lingkungan gitu. Nah, untuk nilai santunannya gitu ya, sobat listener perlu paham juga bahwa Jasara Harja hanya memberikan santunan untuk korban yang meninggal dunia, ya, santunan. Ya, santunan itu yang kita berikan rupiah gitu ya, hanya untuk yang korban meninggal dunia. Dan itu pun kita tidak memberikan tunai, kita memberikannya cashless, transfer langsung. Karena memang petugas Jasara Harja tidak boleh lagi bersentuhan dengan rupiah. Ya. Jadi untuk nilai santunannya nilainya 25. Nilainya 50 juta untuk yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia itu tadi yang 3 ahli waris itu ya. Kita langsung transfer semua. Tapi kalau yang cacat itu dapat juga. Ya, kalau yang cacat tetap ya dapat juga. Itu cacat tetap itu berdasarkan persentase ya. Misalkan kayak diamputasi jarinya itu ada. Itu berapa tuh? Kalau misalnya ya, betul persentase kan, bicara persentase. Saya ambil contoh aja. Misalkan jarinya diamputasi itu jari tangan kiri gitu ya, itu 5%, jari telunjuknya gitu. Tapi istilah 5% dari 50 juta ya, 5% dari 50 juta untuk satu jari.
hilang satu jari sama 5% kali 50 juta itu berapa? 2.500.000. Satu jari 2.500.000. Enggak deh. Saya Ya jangan deh. mending Mendingan jari saya utuh gitu. ya mendingan mencegah. Tapi perlu Oke. dipahami memang betul. Mhm. Saya senang sobat listener perlu Mhm. tahu ini Mhm. gitu. Mhm. Kami transparan, kami sangat transparan. Oke. Jasa Raja sangat transparan, sangat terbuka gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak Mhm. ada pemungutan biaya sepeser pun untuk pemberian santunan Jasara Harja. Jasa Raja. Ha- Oke, kita ini untuk ada WhatsApp ya. oh Waktu kita boleh. sisa 5 menit lagi ke Oke, oke, depan. oke. Oke. Hmm, Kita ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp hmm, ya. Dari Ramlia. Nih, hmm. gimana cara menjadi peserta atau nasabah asuransi Jasara Harja? Oke, bagus ya. Singkat aja. Singkat aja. Ya, Bagaimana untuk menjadi kepesertaan asuransi Jasara asuransi Harja. jasa raja sebagai warga negara Indonesia? Anda siapa namanya? Dari Ramlia ya. Ramlia. Mhm. Ramlia sudah jadi peserta jasa raja. Ramlia sudah terlindungi gitu. Sejak lahir Ramlia sudah dilindungi oleh Jasara Harja gitu, tanpa harus menyengajakan diri mendaftar Mhm. gitu. Mhm. Jadi nggak usah khawatir gitu saat terjadi sesuatu. Pastikan prosedurnya dipenuhi dulu. Laporan polisi, datang ke Jasa Harja. Dah, selebihnya Jasa Harja yang kerja. Oke. Gitu. Jadi itu ya. Jadi bukannya yang punya kendaraan nih yang di cover nih sama Jasara Harja. Enggak. Yang nggak punya kendaraan juga di Yang cover tidak juga. punya kendaraan juga di Di cover. cover ya. Karena kan yang tadi dari ilustrasi yang sebelumnya saya ceritakan, pejalan kaki ya, Mhm. dia nggak punya. Oh ini banyak kejadian di Sulawesi Selatan. Mohon maaf ya, saya bicara sambil sisipin dengan kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan ya. Mhm. Banyak pejalan kaki balita ya, Mhm. balita. Ya. Pemirsa listener, balita usia 5 tahun, 4 tahun keserempet motor, Mobil. keserempet mobil. Aduh, miris Ya, dengarnya. ya. Itu yang terjamin adalah balita ini gitu. Dia pejalan kaki kan, lagi dituntun orang tuanya, makanya tuntunlah balita Anda gitu sobat listener di Bagian jalur dalam yang ya. aman. Yang bagian di dalam ya, Betul. jangan yang di luar Di dia jalur ya. yang aman, dan pastikan jangan sampai mereka berkeliaran di lalu lintas ya, lalu lintas jalan. Dijaga selalu ya keluarga Iya, Anda. iya. Oh, sobat listener sebentar. Sorry. Ada satu yang kurang yang perlu saya sampaikan adalah jaminan korban kecelakaan lalu lintas yang sifatnya hanya luka-luka. Ya, tadi kan baru yang meninggal dunia 50 juta ya. Kalau yang luka-luka Kalau yang gimana luka-luka nih, 20 juta. Tapi itu sifatnya mengganti biaya. Gitu. Bukan kita berikan tunai 20 juta, bukan. Tapi ganti biaya. Misalkan tangannya patah dirawat di rumah sakit. Biaya di rumah sakitnya 10 juta, 15 juta. Kita ganti biayanya sesuai dengan kwitansinya. Dan untungnya Jasara Harja sudah kerjasama dengan 144 rumah sakit di Sulawesi Selatan. Jadi nggak usah khawatir saat kecelakaan lalu lintas, datang ke rumah sakit, bilang korban kecelakaan lalu lintas, sudah lapor polisi, nggak usah pusing masalah biaya. Oke, itu langsung ditindaklanjuti ya, oleh Jasara Harja. Oke. Pertanyaan terakhir nih sebagai closing statement kita juga nih. Nah, ini dari Arfandi. Bagaimana cara menghubungi asuransi Jasara Harja jika saya ingin memperoleh informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang produk dan layanan mereka, katanya. Baik. Oke, ini sebagai closing statement kita juga nih ya, Pak Rahmat. Ya. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang produk dan layanan dari Jasara Harja. Baik, Jasara Harja sudah hadir secara digital. Sobat listener, silakan install aplikasi JR-ku. JR-ku itu bisa di-download dari Google Play, App Store gitu ya. Dari situ bisa langsung mengajukan pengajuan secara digital. Gitu. Jadi ini sangat memudahkan ya. Betul, sangat memudahkan. Kami berusaha dekat terus sama masyarakat, dan seandainya memang terjadi sesuatu gitu ya, untuk Jasara Harja Sulawesi Selatan, kami berkantor di Jalan Samratulangi nomor 7. Lebih mudahnya di depan Red Planet gitu.
singgah silaturahmi lah setidaknya. Oke, iya Kalau iya perlu iya. nggak usah ngurus kecelakaan deh, Iya main-main aja iya, deh aduh gitu. serem deh, serem ya. Atau Oke. kalau memang di wilayah selain Kota Makassar bisa Iya. datang ke samsat-samsat terdekat Mhm. di Maros, di samsat Marosnya Mhm mhm. gitu Itu ya. udah kerjasama juga gitu Ya ya? betul, Oke. bahkan petugas kami ada di situ, Oh gitu ya? gitu Ya. standby Oke. gitu. Dari masing-masing kantor Samsat itu ada ya perwakilan dari Jasara Harja. Itu ada standby di Betul, situ ya. betul. Oke. Siap, Baik, baik. sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan Pak Rahmat, Sama tapi kayaknya nggak cukup ya sejam ya. iya, Harus lanjut lagi nih. tambah lagi. Ya, Benar-benar. sobat Ya. listenernya ini nggak nih gitu ya, udah teredukasi belum nih Iya. gitu. Kayaknya Ya. harus lanjut lagi ya. Oh, dengan Oke. senang hati, dengan senang hati. Ya. Siap. Terima kasih sekali lagi ya informasinya ya Pak Sama-sama terima Rahmat ya. kasih Bu Mirsa. Dan baik, kita terbatas nih. Siap. Oke. Dan akhirnya Smart Listeners sekali lagi terima kasih untuk Pak Rahmat Maulana P, Kasubag Administrasi Santunan Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan ya. Terima kasih Baik. sobat listener, sehat selalu, selalu pastikan selamat berkendaraan. Ya, oke. Dan Smart Listener, saya Mirza Arianti pamit dari ruang dengar Anda semuanya dan juga Anda yang menyaksikan kita ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk perbincangan ini disimpan rapi ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga ada Pak Rahmat di sini. Kami pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.